Yes, hello guys, selamat datang di channel YouTubeku lagi. Hari ini aku mau bahas mengenai apakah sebenarnya kita butuh yang namanya suplemen atau enggak sih. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu apakah benar-benar kita butuh yang namanya suplemen, tetap tonton terus video ini sampai habis agar biar bisa mendapatkan informasi yang baik untuk teman-teman semua. Nah, jadi sebelum ke arah sana, kita mesti tahu dulu apa arti dari suplemen. Suplemen biasanya kita sebagai adalah ditulisnya dietary supplement atau suplemen makanan. Nah, suplemen sendiri adalah berarti tambahan nutrisi dari yang sebenarnya sama-sama dari makanan yang kita tidak bisa cukupi karena hanya dari makanan saja. Kan setiap kebutuhan manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, aktivitas yang berbeda, otomatis membutuhkan nutrisi yang berbeda. Nah, nutrisi ini dibagi jadi dua, antara makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah protein, karbohidrat, fat. Biasanya suplemennya adalah kalau di luar negeri ada yang namanya carbohydrate matrix untuk suplemen karbohidrat untuk memenuhi biasanya untuk atlet-atlet yang setelah latihan. Nah, sedangkan yang rata-rata umum dipakai untuk kalangan orang yang fitness atau yang olahraga adalah protein, dan yang paling terkenal adalah whey protein. Nah, sedangkan yang kedua adalah mikronutrien. Mikronutrien ini apa? Contohnya adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Nah, B kompleks kayak gitu tuh vitamin yang namanya mikronutrien. Nah, sebenarnya makro atau mikronutrien ini kita bisa dapatkan dari makanan. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kita makan saja itu sudah dapat memenuhi kebutuhan kita dalam sehari, dan dengan aktivitas kita, contoh seorang atlet, apakah bisa memenuhi dengan makanan sehari-hari, atau misalkan kita tidak bisa memenuhi, baru kita pakai yang namanya suplemen. Nah, pertanyaannya, kalau untuk yang makronutrien mungkin susah terlalu banyak dibahas ya. Kita bisa dapatkan dari makanan. Contoh, kita bisa hitung dari protein, dari karbohidrat, kita butuhnya berapa, disesuaikan dengan porsi makan kita. Nah, sedangkan untuk mikronutrien ini kan sangat sulit sekali, dan kita tidak bisa dapatkan itu dari semua makanan. So, kalau menurut aku pribadi, menurut aku adalah yang makronutrien itu enggak esensial atau enggak utama. Nah, ya sedangkan yang untuk mikronutrien buat aku adalah yang utama. Kenapa? Mikronutrien itu menyangkut vitamin A, vitamin B, vitamin C, magnesium, vitamin D, B kompleks, beta karoten, lutein. Nah, semua ini membentuk suatu sistem yang mempengaruhi maupun pencernaan, maupun hormon, sistem di badan kita ini bekerja. Nah, itu ditunjang dengan energi dari yang namanya protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, contohnya, kenapa begitu? Sebenarnya dua-duanya adalah saling berhubungan. Contoh adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Itu salah satu mikronutrien yang bisa larut di dalam lemak. Jika nggak ada lemak, atau lemaknya rendah, maka vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K ini akan sulit untuk diserap oleh badan kita. Jadi sebenarnya dua-dua ini adalah penting. Nah, sedangkan kalau kita lemak kan nggak mungkin ya kita nggak makan. Nah, jadi menurut aku, kenapa yang paling penting adalah mikronutrien. Contoh yang paling gampang kita ambil untuk suplemen mikronutrien adalah multivitamin. Multivitamin dan mineral di luar sana itu banyak sekali. Ada yang dari murah sampai mahal sekalipun. Nah, di sini kenapa mikronutrien ini penting? Yang aku katakan sebelumnya tadi adalah ini membentuk suatu sistem di badan kita, maupun pencernaan, maupun hormonal, maupun apapun itu, membentuk suatu sistem yang saling berhubungan sehingga terjadilah namanya sistem di badan kita hingga kita bisa hidup ini. Nah, menurut aku pribadi, suplemen ini yang sangat penting. Kenapa? Contoh, kita dapat vitamin A. Kebanyakan vitamin A dari wortel. Dari wortel sendiri yang rata-rata pada umumnya kita tahu, kita nggak mungkin dong setiap hari makan wortel, otomatis ada variasi makanan yang lain. Sedangkan kita tetap membutuhkan vitamin itu. Dan sebenarnya vitamin A itu nggak juga hanya digunakan untuk yang namanya mata aja. Mata juga ada lutein. Nah, kita nggak bisa dapat semua itu dari makanan. Otomatis, kenapa menurut aku pribadi adalah mikronutrien itu bisa dijadikan salah satu atau multivitamin dan mineral. Kalau bisa yang ada antioksidannya juga. Nah, itu semua bisa dijadikan satu sebagai salah satu suplemen.
Kalau misalkan contoh tuh whey protein atau yang lagi mungkin nggak mau sebut merek, yang lagi terkenal mungkin sekarang, nah itu bisa dijadikan alternatif atau tambahan. Nah, yang paling utama, kebanyakan orang maupun orang fitness maupun orang biasa melupakan yang namanya multivitamin dan mineral serta antioksidan. Nah, itu yang banyak dilupakan oleh orang-orang, padahal itu yang paling penting. Antioksidan untuk menangkal radikal bebas, untuk macam-macam lah. Nah, sedangkan magnesium, mineral juga penting juga. Nah, oke, teman-teman, sampai di situ dulu video kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengetahui apakah sebenarnya saya membutuhkan suplemen atau enggak sih, dan cara pemilihan suplemen yang tepat nanti akan dibahas pada video berikutnya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tahu, orang-orang lain tahu apakah kita butuh suplemen atau enggak. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, kebanyakan orang memilih suplemen multivitamin sebagai meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, segitu dulu teman-teman.